Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan saya Pak Rauli, guru Bahasa Indonesia kelas 8 SMP Negeri 1 Panggul. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar tentang teks persuasif. Nah, tujuan dari pembelajaran teks persuasif itu yang pertama, mengidentifikasi teks persuasif. Yang kedua, menyimpulkan teks persuasif. Yang ketiga, menelaah teks persuasif. Dan yang keempat, menyajikan teks persuasif. Nah, dari tujuan pembelajaran teks persuasif tadi, maka akan saya sampaikan materi pembelajaran teks persuasif tersebut. Yang pertama, pengertian dari teks persuasif. Yang kedua, tujuan dari teks persuasif. Yang ketiga, ciri-ciri teks persuasif. Yang keempat, jenis-jenis teks persuasif. Yang kelima, struktur teks persuasif. Dan yang keenam, kaidah kebahasaan teks persuasif. Oke, sudah lengkap bukan? Nah, oleh karena itu saya harap kalian menyimak dengan seksama dan tetap semangat. Oke, akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian teks persuasif. Mungkin kalian sudah pernah mendengar kata persuasif, baik itu di media cetak ataupun di media elektronik. Dan juga biasanya kalian sering membicarakan tentang persuasif tersebut. Nah, menurut beberapa pendapat bahwa persuasif itu suatu ajakan, suatu arahan, suatu saran. Ada juga yang mengatakan itu suatu larangan. Dari beberapa pendapat tadi dapat disimpulkan bahwa teks persuasif yaitu teks yang berisi ajakan, arahan, saran, ataupun larangan agar orang lain menyetujui apa yang dikehendaki oleh penulis. Itu tentang pengertian teks persuasif. Yang kedua yaitu tujuan dari teks persuasif. Tujuannya yaitu membujuk, mempengaruhi orang lain agar menyetujui apa yang dikehendaki oleh penulis. Itu tujuan dari teks persuasif. Dan yang ketiga, materi teks persuasif yaitu ciri-ciri teks persuasif. Yang pertama, berisi argumen disertai dengan data dan fakta. Yang kedua, berusaha meyakinkan orang lain. Dan yang ketiga, berisi ajakan, saran, anjuran, dan larangan. Dan yang keempat, menggunakan kata yang bersifat persuasif. Itu ciri-ciri teks persuasif. Materi yang keempat yaitu jenis-jenis teks persuasif. Jenis teks persuasif itu ada empat. Yang pertama, persuasif politik. Yang kedua, persuasif pendidikan. Yang ketiga, persuasif iklan. Dan yang keempat, persuasif propaganda. Nah, saya jelaskan satu persatu. Persuasif politik itu biasanya digunakan oleh orang yang berkecimpung di dunia politik. Misalnya, mengajak orang untuk memilih anggota dewan, pemimpin daerah, dan lain-lain. Dan yang kedua, persuasif pendidikan itu digunakan oleh orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga yaitu persuasif iklan, yaitu biasanya menawarkan barang atau jasa agar orang lain mau menggunakannya atau membelinya. Itu jenis-jenis teks persuasif. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu struktur teks persuasif. Struktur teks persuasif itu ada empat. Yang pertama, pengenalan isu.
pengenalan isu biasanya ada di awal teks. Dan yang kedua, rangkaian argumen itu berupa pendapat disertai dengan fakta. Dan yang ketiga, pernyataan ajakan merupakan kalimat ajakan seperti sebaiknya, seharusnya, dan sebagainya. Dan yang keempat, penegasan kembali. Itu di situ ada kata yang menyatakan dengan demikian, maka dari itu, oleh karena itu, dan lain-lain. Materi yang keenam yaitu kaidah kebahasaan teks persuasif. Kaidah kebahasaan teks persuasif itu ada 6. Yang pertama, kata bujukan. Kata bujukan di situ ada kata harus, seharusnya, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada kata imperatif. Di situ ada kata hendaknya, seharusnya, dan lain-lain. Dan yang ketiga, kata teknis dan peristilahan. Yang keempat, konjungsi yang argumentatif. Dan yang kelima, kata kerja mental. Di dalamnya itu ada kata melihat, mendengar, menurut, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu kata perujukan. Di situ ada kalimat berdasarkan data dari WHO, berdasarkan dari pendapat seseorang ahli, berdasarkan data dari BMKG, dan sebagainya. Nah, itu anak-anak penjelasan dari teks persuasif pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian harus tetap semangat. Saya Christian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.